Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Let me introduce myself. My name is Rimongani and I'm from SMA Negeri Babarut. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan pada generasi muda sejak saat ini. Korupsi adalah perbuatan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain ataupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis, diantaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, serta pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal penggadaan, dan gratifikasi. Kemudian ada dampak negatif dari korupsi bagi bangsa dan negara. Yang pertama adalah merusak fondasi ekonomi, di mana korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi suatu negara, yang mana dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan, yang mana anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan seringkali menjadi sasaran empuk para oknum korupsi, yang mana dana yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan dan kesehatan seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut. Yang ketiga adalah menghancurkan keadilan sosial, yang mana korupsi seringkali menciptakan ketidaksetaraan dalam akses layanan publik, yang mana para oknum korupsi lebih mengutamakan seseorang dengan jabatan tinggi dibanding masyarakat kecil. Dan yang terakhir adalah menurunkan kepercayaan publik, yang mana tindak pidana korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang mana dengan begitu masyarakat akan memiliki sudut pandang negatif terhadap lembaga negara maupun pemerintah yang saat ini sedang menjabat. Adapun alasan mengapa pendidikan anti korupsi penting untuk diterapkan sejak dini, karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi, yang mana nilai-nilai tersebut akan ditanamkan, dihayati, dan diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini dan akan berdampak pada tercapainya suatu tujuan dari pendidikan ini, yaitu para peserta didik akan lebih mengenal dan memahami bahwa korupsi adalah sumber kehancuran dari suatu bangsa. Kemudian ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang mana seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan atau kejahatan. Dan nilai kedua adalah integritas, yang mana dalam peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2022 tentang kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas dimaknai sebagai kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku, dan yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di KPK maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, di mana semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ada pun penerapan dari nilai-nilai tersebut yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Salah satunya adalah tidak mencuri barang dari teman sekelas ataupun orang lain di sekolah. Kemudian jujur saat memberi uang sesuai dengan harga makanan di kantin sekolah. Dan yang terakhir adalah tidak menyontek saat ujian. Yang kedua adalah penerapan nilai integritas. Yang pertama, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. Ketiga, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas hasil kerja. Tidak adalah penerapan akuntabilitas. Contohnya adalah ketika membuat laporan kinerja saat di organisasi harus sesuai dengan kinerja saat bekerja, mau bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih, dan melakukan tugas dari guru sebagai kewajiban. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om.